Halo Smoners, kembali lagi di Podcast For You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Seperti biasanya, hadir di sini di studio Podcast For You, Bapak Kodri. Halo Bapak. Halo, apa kabar? Baik, Bapak gimana Pak Alhamdulillah kabarnya? baik. Kalau Alhamdulillah ya sakit di Pak. rumah kita. Iya Betul benar. sekali. Nah, jadi teman-teman semua, Pak Iya. Kodri ini dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ya Pak? Betul, disingkatnya Betul. KPID. KPID Kepulauan Bangka Belitung ya Betul Pak? sekali. Oke, mungkin Bapak mau sapa-sapa dulu Pak untuk Smoners. Halo, Smoners dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini bisa hadir di ruang dengar Anda atau di tengah-tengah Anda, tentunya menyajikan berbagai informasi ya, Iya. yang ada di Kabupaten Belitung Timur khususnya. Iya. Jadi kami dari Podcast For You dan SMA Negeri 1 Manggar berterima kasih nih Pak, Bapak sudah mau hadir ke Podcast For You. Kalau boleh tahu nih Pak, ini udah kunjungan keberapa nih Pak ke SMA Negeri 1 Manggar? Kalau kesini, alhamdulillah ada 2 kali. 2 kali ya Pak. Cuma lembaganya saja beda. Kemarin ada agenda wawasan kebangsaan juga di sini sekitar Oke. tahun 2019 sebelum COVID kalau tidak salah kesini juga. Dan sama juga dengan kawan-kawan, tapi kesininya ke radio-radio ya, karena kami kan Radio. fungsinya pengawasan di televisi dan radio itu. Oke. Dan hari ini alhamdulillah lihat perkembangan sekolah di sini luar biasa. Alhamdulillah ya Pak. Betul sekali. Oke. Oh iya Pak, Bapak hari ini kesini kalau nggak salah nih ya, saya dengar-dengar itu ada sosialisasi digitalisasi penyiaran ya Pak. Betul. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih Pak yang nantinya bakal Bapak bahas nih di sosialisasi ini? Oke, kita melihat perkembangan teknologi informasi yang luar biasa saat ini, baik sebelum pandemi COVID, pasca pandemi COVID luar biasa. Kita tahu di era saat ini era digitalisasi, tentunya banyak hal yang berubah. Di bidang pendidikan misalkan di pasca pandemi kita tidak boleh bertatap muka, kita dibatasi, maka kita menggunakan teknologi. Iya. Dan industri penyiaran khususnya di televisi itu juga begitu, perkembangannya luar biasa. Dan industri televisi ini kan tidak pernah ada habisnya, ya, mendatangkan ekonomi yang luar biasa karena di situ ada industri kreatif. Oleh karenanya kemudian melihat perkembangan zaman perlu adanya perubahan, ya, ada proses namanya digitalisasi penyiaran. Nah, kalau dulu kita berbicara sebelum ada digitalisasi kan kita analog. Iya. Analog Benar. ini kan kalau kita berbicara analog kualitasnya kurang bagus. Kurang bagus Kurang ya Pak. bagus. Kalau kita lihat dia sangat sensitif. Sensitif dengan suara. Misalkan ada motor lewat, dia bisa berpengaruh terhadap gambar. Oh. Kemudian ada semacam madu-madu gitu kan. Berbeda ya. Makanya kita dulu ada sebagian wilayah yang kemudian tidak bisa analog, kita menggunakan parabola istilahnya. Menggunakan parabola. Nah, di tahun 2016 sebenarnya sudah dicanangkan adanya digitalisasi penyiaran. Namun berdasarkan dari keputusan Presiden karena masalah infrastruktur yang belum siap, makanya kemudian ditunda. Oke. Ditunda. Nah, kemudian ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja, diamanahkan di Undang-Undang Cipta Kerja bahwa di tahun 2022 paling lambat ya November, maka seluruh wilayah Indonesia harus sudah digitalisasi penyiaran. Artinya harus analog switch off. Jadi Analog switch analognya off. dimatikan. Oh, Nah, iya. digitalisasi penyiaran itu apa sih? Seperti apa modelnya? Iya. Nah, kalau kita berbicara digitalisasi penyiaran, artinya kita berbicara kualitas gambar yang luar biasa bagus, kemudian jernih yang ditopang dengan berbagai teknologi. Oke. Dan kita juga, kalau kami menyebutnya ada otonomi penyiaran atau Otonomi desentralisasi penyiaran. Artinya digitalisasi penyiaran memberikan kesempatan bagi anak-anak kreatif di berbagai daerah untuk membuat televisi. Oh, gimana tuh Pak? Membuat televisi karena dia tidak berdasarkan frekuensi lagi. Jadi sistemnya digitalisasi digital. Bagaimana menangkapnya? Menangkapnya kita tetap pakai antena UHF. Kalau TV dia masih TV tabung, ya, menggunakan antena UHF kemudian ditambah dengan set top box. Set top box itu segi empat kecil bentuknya kayak kita pakai parabola. Receivernya, Oh, istilahnya receiver. receivernya, betul. Nah, itu harganya sekitar 150 100-an gitu ya. Nah, kita menggunakan itu. Kemudian kalau di rumah TV kita menggunakan TV LED, LED yang terbaru 2020 ke atas misalkan, itu tidak perlu set top box lagi. Jadi tinggal antenanya kita colok ke TV, kemudian kita scan, itu sudah banyak muncul-muncul. Dan kita lebih banyak sebenarnya tersedia channelnya.
Channelnya. Misalkan Oke. TVRI saja, itu Mm-mm. ketika kita sudah menggunakan digitalisasi penyiaran, TVRI itu kalau tidak salah ada 4. 4. TVRI Bangka Belitung, kemudian TVRI Nasional, ada TVRI Hiburan, dan Mm-mm. juga TVRI Sport. Oh, Satu lagi ada TVRI World, jadi dunia, seluruh dunia. Nah, ini kelebihan-kelebihannya. Kita channelnya lebih banyak. Kemudian kalau kita hitung misalkan ada MNC Group misalkan, kita mm-mm. sebut aja produknya nggak apa-apa ya. Iya. MNC Group misalkan, kita dapat semua. Selama ini kan Oh, kalau kita menggunakan parabola kan, kalau ada event bola misalkan, itu kan diacak gitu biasanya ya. diacak ya. Iya. Kita menontonnya pakai antena Iya. UHF minimal, Mm-mm. itu bisa dapat. Atau kita membeli Paketnya paket biasanya. paket Iya. tertentu gitu ya. Nah, menggunakan digitalisasi penyiaran tidak berlaku. Oh. Jadi kita sudah tidak ada yang namanya kita ada acak-acakan gitu. Semuanya tersedia dan Hmm, kualitas lebih bagus, lebih oke. jernih. Ini yang kemudian kenapa pemerintah mendorong untuk adanya proses digitalisasi. Oke. Pusat dapat, daerah juga dapat. Jadi Oke. pemerintah daerah pun didorong untuk menciptakan channelnya sendiri. Channel untuk bisa atau mampu mempromosikan berbagai pariwisata dan juga keunikan-keunikan dari daerahnya. Tidak hanya perspektifnya nasional, Mm-mm. tapi juga regional dan internasional. Ini yang paling penting bagi kita. Oke. Gitu. Jadi untuk digitalisasi penyiaran ini sendiri banyak banget ya Pak, Betul, advantage-nya, betul. manfaatnya tadi ya. Banyak. Iya, Hmm, dari kualitasnya juga, betul, terus daerah juga didorong untuk jadi kreatif gitu ya Pak, betul, untuk betul. mempromosikan daerahnya sendiri. Hmm, hmm, Oke, oh iya Pak, tadi mhm, ngomong-ngomong nih ya Pak, mhm, kalau awal-awal kemarin sebelum berganti jadi TV digital itu banyak banget yang kayak mhm. masyarakat itu ngeluhnya mungkin mereka kayak harus ganti televisi gitu loh Pak. Ya, Nah, itu tuh gimana tuh Pak? Tanggapan Bapak oke. sendiri? Memang ada masyarakat menganggap bahwa ketika proses digitalisasi penyiaran ini kita harus ganti TV. Mm-mm. Sebenarnya itu pemikiran yang keliru ya. Keliru Tidak ya salah Pak? tapi keliru. Oke. Karena belum ada edukasi tentunya. Jadi itu pemikiran yang keliru. Kenapa? Sebenarnya kalau kita proses digitalisasi penyiaran itu tidak perlu ganti TV. Tidak perlu. Tidak perlu, tinggal kita tetap memakai antena UHF ya, Mm-mm. kemudian kita tinggal menambahkan set top box kalau dia TV-nya masih masih tabung atau LED, TV LED tapi di bawah tahun 2020 kita. Karena kan masih ada manual juga. Oke. Tinggal nambah alat aja, set top box Nambah namanya. alat. Dan Oke. itu ada nggak tidak jualnya? Ada, banyak. Ada. Jualnya di toko-toko elektronik itu rata-rata sudah tersedia hari ini. Oke. Itu. Oke, berarti nggak perlu ganti TV ya Pak? Tidak perlu ganti TV. Mm-mm. Ada juga nih yang mengatakan bahwa TV digital itu TV internet. Juga salah pemikirannya, bukan salah, keliru Mhm. ya. Karena sistem digitalisasi penyiaran itu TV digital itu tidak berdasarkan internet. Beda dengan Oh. provider yang menyediakan TV-TV internet. Enggak, dia tidak Mhm. menggunakan internet dan kita tidak perlu risau kalau kita pakai internet kan double ya, bayar Iya. kuota dan segala macam, belum PPN dan segala macam. Itu Mhm. pikiran-pikiran nambah-nambah juga akhirnya uang. Iya. Enggak ya, kita tinggal nambah alat, dan kalaupun kita TV LED malah kita tidak perlu menambah itu. Jadi langsung Oke. scan langsung kita dapat Oke. gitu. Jadi ada Hmm. banyak ya Pak kekeliruan yang beredar di masyarakat sebelum Betul. digitalisasi itu. Dan itu fungsi kami untuk mensosialisasikan gitu. Nah, bener banget tuh Ya, Pak. mm-mm. Sebelum ke SMA Negeri 1 Manggarai ini Bapak udah kemana nih sosialisasinya? Sosialisasinya sebenarnya di tahun 2021 sudah. Mm-mm. Belitung dan Belitung Timur ini pertama kami sosialisasikan di tahun 2021. Pertama. Ya, karena boomingnya kan 2021. 2021 booming, kemudian kami upayakan supaya Belitung dan Belitung Timur dulu yang diutamakan. Mm-mm. Itu di akhir 2021 sekitar awal Desember. Kemudian kami ke Pulau Bangkanya itu yang keduanya sekitar pertengahan Desember 2021. Oke. Dan di tahun ini kami juga gencar melakukan terutama ke sekolah-sekolah. Mm-mm. Karena kita tahu sekolah-sekolah ini kan ini merupakan apa ya, agen-agen muda sebenarnya. Iya. Agen-agen yang memang membutuhkan banyak informasi, tidak Mm-mm, hanya benar. berbentuk yang ada di media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain sebagainya, tapi juga hari ini kita tidak bisa meninggalkan televisi, tidak bisa Mhm. meninggalkan radio. Kita Iya. butuh itu, katanya butuh informasi lebih dari itu, dan kita perlu tontonan-tontonan yang berkualitas dan mendidik. Dan kami KPID Kepulauan Bangka Belitung kemudian fokus urgensinya di situ. Oke. Jadi ketika kami datang ke sekolah, orangnya banyak, anak-anak Mm-mm. mudanya banyak, kemudian nanti bisa menyampaikan ke teman-teman, ke sahabat-sahabat, kemudian kepada orang tua dan lingkungan. Itu sebenarnya tujuan-tujuan. Oke. Gitu. Jadi ke anak muda ya Pak ya Iya, banyaknya. betul. Iya Pak, karena kalau saya pribadi juga nih ya Mhm. Pak, sebenarnya akhir-akhir ini kayak beberapa tahun belakangan nih ya, Mhm. nonton TV itu udah jarang banget.
Udah jarang banget. Iya, Iya, karena sekarang semuanya kayak internet gitu kan, internet. dari Oke. provider film-film dari luar kayak Lebih gitu. enak nonton drakor kayaknya ya. Bener banget, itu udah no debat ya. Apa namanya, Queen apa Umbrella gitu ya, lagi Oh, heboh-heboh gitu ya. iya bener banget. Jadi teman-teman saya juga kayak gitu, kayak kalau Oke. ditanya, kalian kemarin aku nonton ini loh di televisi gitu, hah lu masih Mm, nonton TV gitu, kayak oke. banyak yang kayak gitu Mhm. sekarang gitu. Mungkin Jadi ada itu ya, ada rasa kejenuhan karena yang ditampilkan mungkin sinetron-sinetron yang memang bener tidak bener kurang banget, iya. yang mendidik ya. Itu jadi Mm-mm. konsen kami sebenarnya. Bagaimana hak masyarakat itu bisa apa namanya, hak informasi dan hak untuk mendidik itu ya sebenarnya Iya. yang kami selalu pertegas berkaitan dengan konten siaran di televisi maupun di radio. Karena tugas kami adalah mengawasi. Jadi konten-konten yang melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS itu ya. Ada beberapa misalkan tentang seksualitas, kemudian Oke. kekerasan, Mm-mm. cabul dan segala macam itu adalah konsen kami. Sehingga kemudian kalau nanti ada iklan, misalkan ada iklan rokok itu tidak boleh Mm-mm. di bawah jam 10 malam. Karena Oh itu iya. tidak boleh untuk apa ya, generasi muda yang menonton terutama anak-anak. Mm-mm. Kemudian iklan-iklan berbau seksual segala macam itu rata-rata itu dikontrol semua Dikontrol. supaya tidak pada jam waktunya. Tapi kalau udah jam 10 ke Mm. atas tidak apa-apa. Iya. Karena anak-anak kan hitung-hitungannya, anak-anak kecil kan tidak lagi menonton jam segitu, kan tidur biasanya ya. Iya. Kecuali kalau main internet berbeda lagi. Benar, kalau itu butuh dari orang tuanya juga ya Pak, Iya, betul. pengawasannya. Betul. Oke, jadi oh iya, jadi untuk benar banget ya Pak tadi, Mhm. karena tontonannya sendiri sebenarnya itu juga jadi salah satu faktor di mana sekarang banyak banget anak-anak muda itu yang beralih seutuhnya dari Iya, televisi itu ke yang internet ke tadi ya Pak, internet. provider internetnya Mhm, itu. mhm, Kalau dari KPID atau mungkin KPI sendiri ya Pak, mhm. ada nggak sih strateginya sekarang atau programnya nih untuk mungkin merombak lagi gitu eh, tontonan-tontonan untuk masyarakat ini Pak? Ya, ada tentunya. Kami berfokus ada beberapa hal. Mm-mm. Pertama, berkaitan dengan kami minta perbanyak mengenai tontonan berkaitan dengan perempuan dan anak. Itu Perempuan dan jadi anak. konsentrasinya. Kami di era 80-an ya. Mm-mm. Kalau sekarang kan ada generasi milenial, ada generasi Z gitu ya. Iya. Kami generasi 80-an. Generasi 80-an itu rata-rata kalau kami nonton TV itu rata-rata program acara program anak-anak. Nah benar. Ada Tralala Iya. Trilili gitu ya. Saya masih ingat itu ada Nostalgia. Agnes Monica masih kecil pada saat itu. Mm. Kemudian apa ya? Ada dulu TPI namanya sebelum berubah menjadi MNC Group itu ya. Mm-mm. Rata-rata semuanya film anak-anak. Kita tidak berbicara kedewasaan yang belum waktunya pada saat itu 80-an. Mm-mm. Tapi kita berbicara konteksnya ini ada dunia anak dan kita akan menikmati dunia anak itu. Oke. Ini proses-proses yang kemudian menjadi penting yang dijalankan apa namanya di era pada saat itu. Oleh karenanya kemudian konsentrasinya kemudian di saat ini adalah bagaimana program ini berjalan dengan baik, mengenai tontonan anak, kemudian masalah konten lokal juga menjadi Mm-mm. konten lokal Konten ya. lokal. Konten lokal paling tidak 10% itu harus Oke. harus ada Mm-mm. 10% itu sesuai dengan apa namanya amanah undang-undang ya. Oke. Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Itu yang menjadi fokus-fokus utama berkaitan dengan fokus kami untuk apa namanya memberikan pendidikan, Mm-mm. informasi yang berkualitas bagi masyarakat terutama anak muda yang sekarang memang pengaruhnya kebanyakan anak muda sebenarnya. Iya, benar banget. Oke, Pak. Jadi oh iya, sekarang udah November ya, Pak, 2022. Ya, Nah, berarti digitalisasi ini udah sepenuhnya dong ya, Pak? kita bertahap. Bertahap. Jadi Oke. ada tahapan-tahapannya. Kalau sekarang mulai di Jabodetabek sudah Jabodetabek. mulai analog switch off ya, pematian Mm-mm. TV analog. Kemudian nanti bertahap ke Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan dan segala macamnya. Ini berkaitan dengan kesiapan sebenarnya, kesiapan dari pemerintah dalam Mm-mm. hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian kesiapan dari setiap daerahnya. Oke. Ya, pemegang MOOCs ya, MOOCs itu multiplexing ya. Oke. Jadi nanti lembaga penyiaran atau masyarakat yang pengen membuat saluran channelnya sendiri itu ke pemegang MOOCs-nya. Dan kalau kita ini ada pemegang MOOCs yang ada 3. Pertama itu adalah TVRI sebagai ex officio dari pemerintah atau perwakilan dari pemerintah, kemudian ada AMNC dari pihak lembaga penyiaran swasta dan juga Metro TV. Oke. Nah, nanti siapapun yang pengen membuat kanal channelnya sendiri untuk TV digital itu bisa Mhm. ketiga ini. Oh, oke. Itu jadi kesiapan-kesiapan semuanya memang harus direncanakan dengan matang.
supaya Iya, nanti benar. ketika masyarakat ketika prosesnya sudah harus gitu ya, Mm-mm. sudah waktunya, jangan sampai masyarakat kemudian bingung kok ini TV-nya kok nggak ada siaran gitu ya. Iya, benar. Makanya harus ada edukasi secara masif terhadap Mm-mm. masyarakat gitu. Oke, jadi Mm. benar-benar dipersiapkan secara matang ya, Pak. Betul, betul secara Oke. matang gitu. Oke, untuk sejauh ini nih Pak, Mm. manfaat yang udah bisa dilihat sendiri kalau dari KPI sendiri kayak gimana Mm. nih Pak, manfaat digitalisasi ini? Ya, manfaatnya banyak. Kita pengen manfaat yang paling utama adalah bagaimana TV digital ini bisa memberikan ruang kepada daerah terutama untuk mempromosikan berbagai kearifannya, Oke. kearifan lokal, kemudian pariwisatanya Mm-mm. dengan ditampilkannya konten-konten lokal. Ini merupakan hal yang paling utama yang kita Paling utamanya harapkan. ya Pak. Karena itu bisa membuka industri kreatif yang luar biasa besar di setiap Iya, daerah. benar. Ini namanya kami bilang itu desentralisasi penyiaran gitu, otonomi Iya, penyiaran oke. gitu ya, memberi kesempatan kepada daerah untuk mempromosikan pariwisatanya sehingga kemudian dikenal secara nasional dan internasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menumbuhkan industri kreatif. Jadi kita berharap anak muda kita di Bangka Belitung ini termotivasi ya, Mm-mm. semacam sebuah semangat yang harus ada. Kalau selama ini kan konten kreator kita kan rata-rata menggunakan media sosial, Iya. YouTube. Kalau kita melihat habit di Bangka Belitung, orang kadang-kadang kalau tidak ada wifi kan malas buka buka YouTube juga gitu. Iya. Mikir-mikir karena paket luar biasa ya, makan paketnya. Benar. Nah, kita harapkan kan proses digitalisasi penyiaran ini itu yang kita harapkan, menciptakan kreator-kreator muda ya, Oke. tidak hanya berbasis media sosial tapi juga berbasis ke dunia penyiaran Oke. ya, dengan berbagai keunikan, dengan berbagai kekhasan-kekhasan yang diciptakan. Itu Oke. beberapa di antaranya yang kami harapkan. Oke, jadi Mm, tadi itu ya manfaatnya yang diharapkan dari digitalisasi ini sendiri ya Pak. betul. Tentunya kalau dalam pelaksanaan digitalisasi ini pastinya ada pelanggaran dong ya Pak. Maksudnya Mm, karena KPI sendiri pastinya juga punya aturan-aturan dalam ya, digitalisasi ini betul. sendiri. Dan untuk pelanggaran itu sendiri nih Pak, sanksinya itu seperti apa sih Pak? Oke, kita tidak berbicara konteks berkaitan dengan adanya pelanggaran digitalisasi ya. Oke. Tapi memang KPID punya aturan-aturannya, Aturannya, aturan yang iya. mengikat. Nama tadi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau Oke. P3SPS, singkatan Mm-mm. lebih singkatnya. P3 Dan SPS. betul, P3SPS ini memuat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh lembaga penyiaran. Oke. Kayak tadi misalkan iklan rokok, iklan berbau Mm-mm. seksualitas ya. Oke, yang tadi ya Pak. Itu harus di jam 22 ke atas, jam Oke. 22 jam 10 malam artinya. Kemudian berbicara tentang hal-hal yang gaib ya. Kalau Gaib dulu kan gimana tuh kalau Pak? dulu kan siaran-siaran gaib itu kan berbau mistis ya. Mm-mm. Itu kan jam tayangnya kan bebas. Jam Oh, 7 malam atau iya. siang hari. Kalau sekarang kan dibatasi. Oh, Tidak boleh hal-hal berbau mistis itu divulgarkan. Maka ada jam-jamnya, maka pukul 22.00 iklan rokok dan segala mm-mm. macamnya itu harus di jam Oke. segitu. Kekerasan, kemudian hal-hal berbau pornografi tadi. Oke. Bahkan KPI, KPID itu terus konsen untuk menegur lembaga penyiaran TV dan radio Menegurnya, ya. ketika ada program-program siarannya yang misalkan melanggar itu. Ya, misalkan menampilkan ketika membuat berita ada bapak-bapak di shoot kamera kemudian merokok, kan itu tidak boleh. Hmm. Itu tidak boleh Oh, ya. itu juga Paling tidak termasuk ya Pak? termasuk itu paling tidak harus diblur, Oh, supaya itu tidak menjadi contoh bagi anak-anak yang menontonnya. Itu beberapa hal yang memang dilarang dalam aturan-aturan yang ada di KPI dan KPID. oke. Dan yang paling banyak sebenarnya yang membuat pelanggaran itu adalah di program siaran hiburan sebenarnya. Ya. Hiburan-hiburan kayak gosip dan segala macam Mhm, itu. iya. Ya, karena kadang-kadang ranah privasinya diumbar ke publik. Iya, benar banget. Dan kemudian ada beberapa tokoh yang memang kontroversial yang melanggar secara norma-norma ya. Dan Mm-mm. itu kan tidak boleh. Ya, makanya ada sampai kebijakan untuk dilarang tampil dan segala macamnya oleh KPI. Mm-mm. Ini sebagai concern dari KPI dan KPI di seluruh Indonesia untuk menciptakan siaran yang sehat dan Oke. berkualitas dan mendidik tentunya. Oke. Gitu. Jadi pastinya KPI dan KPID ini terus detail ya Pak, Ya. pengecekannya juga gitu ya. Mhm. Oke. Oh ya, untuk anak-anak sekolahan nih Pak kayak kita kan Mhm. sekarang ini di podcast for you ya Pak. Ini Ya. juga sebagai salah satu content creator gitu ya Pak, salah Betul. satunya. Kalau harapan Bapak sendiri gimana Pak untuk
kelanjutan dari content creator yang ada di sekolah-sekolah kayak gitu Pak? Wajib ada sebenarnya. Wajib. Ini bagaimana sekolah, lembaga pendidikan untuk bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi, apalagi era digitalisasi. Tinggal bagaimana pengembangannya. Kalau kali ini kita berbicara digitalisasi penyiaran, artinya podcast ini juga harus mengikuti itu sebenarnya. Nanti buat channel tersendirinya nanti, nanti lebih ke Pak Kepseknya. Pak Kepsek kita buat channel yuk. Ini sudah digitalisasi. Kita nyewa kemana nih? Mau ke TVRI, Metro TV atau ke MNC gitu, supaya tayangan kita bisa, supaya tayangan kita tidak hanya di Belitung Timur, tapi juga bisa dilihat orang di mana-mana. Dan juga nanti kan bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah lah secara ekonomi gitu ya, karena kita kalau channelnya banyak ditonton, iklannya masuk gitu kan. Akhirnya kawan-kawan, misalkan kawan-kawan sekolah, terutama para kru-krunya gitu kan, ada sambilan gitu kan, jadi hobi di situ, tugas sekolahnya di situ. Jadi itu bisa dilakukan. Dan ini industri kreatif namanya ya, kreatif yang memang kita harus punya ide-ide yang brilian. Dan hari ini luar biasa ya, di SMA Negeri 1 Manggar, perkembangannya luar biasa, kemudian podcastnya juga luar biasa. Ini kayaknya di beberapa Pangkal Pinang belum seperti ini ya, mungkin ruang podcastnya gitu. Semegah ini dan seluar biasa hebat seperti ini, sampai dengan dengan infrastrukturnya begitu lengkap. Ini luar biasa. Gitu. Alhamdulillah ya Pak. Oke. Oh iya Pak, kita udah ngomong panjang lebar tentang digitalisasi nih Pak. Terakhir, mungkin Bapak harapannya nih untuk masyarakat umum dan juga mungkin untuk Smoners nih yang kebanyakan anak-anak muda, harapannya untuk digitalisasi penyiaran itu ditanggapi seperti apa Pak? Oke, teman-teman Smoners dimanapun Anda berada, tentunya kita hari ini harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Nah, derasnya arus perkembangan teknologi informasi ini tentunya kita harus menanggapinya dengan bijak. Karena apa? Karena arus yang begitu banyak, kadang-kadang kita banyak alfanya. Nah, kita manusia punya kelemahan. Artinya apa? Jangan terjebak ke dalam hal-hal yang negatif. Ya, jangan terjebak dengan hal-hal berbau seksualitas, pornografi, narkoba, kemudian radikalisme. Ini yang harus benar-benar kita mampu. Makanya kami harapkan Smoners dimanapun Anda berada itu harus dibarengi dengan literasi. Dan jam 1 ini kita literasi itu, literasi media. Nanti ada teman-teman kawan-kawan KPD lain seperti apa sih literasi media itu. Artinya ada pendidikan pengetahuan tentang berbagai konten, berbagai informasi-informasi. Jangan sampai ketika kita menonton, kita mendengarkan, kita terpengaruh. Karena kadang-kadang ya dari berita aja, kadang-kadang kita ini kan malas membaca isinya ya. Cukup judulnya aja. Dari judulnya kita sudah seuzon kemudian. Oh orang ini gini ya. Akhirnya makanya netizen Indonesia ini dianggap paling kritis gitu ya. Netizen yang maha benar gitu kan. Nah, artinya kan kita perlu adanya literasi sehingga kemudian kita terbebas dari hal-hal yang negatif. Dan ini yang harus kita gunakan. Dan ketika ada teman-teman Smoners yang punya ide kreativitas, yang punya jiwa di bidang entertain, tentunya harus diasah bakatnya. Kalau kawan-kawan yang di SMA 1 Manggar ini ya, Belitung Timur ini, ya gunakan ini, dan kemudian nanti bagaimana menciptakan channel-channel baru dengan ide kreativitas. Ya, baik didorong oleh dari sekolah, kemudian ada pihak-pihak swasta mungkin yang mau berinvestasi, dan kawan-kawan lah, anak-anak muda lah yang kemudian bisa menciptakan industri-industri kreatif itu menjadi sebuah hal yang menciptakan ekonomi, khususnya wabil khusus di daerah Belitung Timur sini sendiri gitu. Jadi digitalisasi penyiaran sendiri banyak banget manfaatnya ya Pak. Betul. Dari segi ekonomi, terus juga memotivasi daerah, terutama misalnya untuk anak-anak muda ini juga untuk bisa kreatif membuat konten-konten mereka sendiri dan yang bisa dinikmati dan bermanfaat untuk masyarakat luas ya Pak. Betul sekali. Dan juga sebenarnya untuk mau itu digital ataupun analog, sebenarnya yang penting adalah individunya itu sendiri ya Pak. Kita harus tahu literasinya tadi ya Pak. Jangan malas untuk menggali tentang konten itu, jangan terpengaruh sama clickbait gitu ya Pak. Betul sekali. Karena ya banyak banget sekarang clickbait yang kayak wah ini dapat sekian juta segala macam gitu kan, terus kita klik segala macam dan itu ternyata scam doang gitu. Dan ternyata data kita dicuri malah. Iya, itu parah banget sih. Oke, jadi emang
kita yang harus melindungi diri kita sendiri, harus Betul. banyak literasinya. Betul. Dan juga ya dukunglah digitalisasi penyiaran ya Pak, karena Betul. emang manfaatnya banyak banget. Dan itu wajib. Wajib. Kalau kita mau maju kita harus dukung. Iya Karena benar. sekarang ini tinggal Indonesia yang belum. Oh, Malaysia, Singapura, Brunei sudah. oke. Jangan sampai kita malu dengan tetangga kita. Iya, jangan mau ketinggalan ya Pak. Filipina aja sudah. gitu. Masa kita kalah dengan Iya. Filipina gitu. Jangan mau kalah ya. Jangan mau kalah kita. Oke, jadi sekian tadi podcast kita bersama dengan Pak Kodri. Mhm. Oke, kita say goodbye ya Pak ke Oke. Smoners ini. Sekian podcast for you kali ini. Podcast for you berkarya, berbagi, menginspirasi.